Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IMK 07. Di sini kami akan mempresentasikan redesign user interface dari website Google Meet. Pertama, memahami pengguna. Pada memahami pengguna, kami menggunakan user persona dari teman kami yang bernama Zamir Akmal. Status dari Zamir Akmal adalah mahasiswa. Di user personanya, kami memberikan sedikit bio dari Zamir Akmal, personality-nya, goals, motivation, tes, teknologi, dan favorit brand. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Darel. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagian memahami fungsi bisnis. Kami membuat proses bisnis dari website Google Meet. Di sini ada dua pengguna, yaitu penyelenggara dan peserta. Proses bisnis ini berisi proses bisnis dari mulainya Google Meet, yaitu dari login hingga di akhirnya room meeting. Selanjutnya, kami membuat mental model dari partisipan dan host. Selanjutnya, kami membuat HTA dari partisipan dan host. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fakih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip desain user interface. Untuk UI yang digunakan Google Meet sebagai berikut, terletak pada nomor 2, kemudian nomor 3 terdapat buttons dan icons yang kami gunakan. Untuk nomor 4 terdapat font yang kami gunakan, yaitu Open Sans Eyebrow dan Inter. Kemudian untuk nomor 5 terdapat colors yang kami gunakan, terdapat 11 colors. Next. Berikutnya akan dijelaskan rekan saya, Raihan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan memilih perangkat interaksi. Untuk perangkat interaksi terdapat input dan output. Pada input, yang pertama ada keyboard, digunakan untuk menginput username dan password saat login dan chat. Yang kedua ada mouse, yang digunakan untuk menekan fitur yang ada di Google Meet. Yang ketiga ada mikrofon, digunakan untuk merekam suara yang dapat diproses oleh perangkat keras dan atau perangkat lunak. Yang keempat ada kamera, yang digunakan untuk merekam video dan atau mengambil gambar. Selanjutnya ada output. Untuk output, terdapat dua. Yang pertama, screen, yang digunakan untuk menampilkan output gambar, warna, serta ukuran. Yang kedua, ada speaker, yang digunakan untuk memberi output suara. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Fakih. Baik, berikut merupakan user interface beranda bagian sebelum login. Untuk tipe menunya merupakan single menu, tipe navigasinya sekuensial, tipe screen-nya merupakan primary screen, penampilan screen pilot screen, screen based control, operable button, text entry. Kemudian untuk step 8 dan 9, information, message. Next. Untuk user interface beranda setelah login sebagai berikut. Untuk tipe screen-nya merupakan primary screen, tipe navigasinya sekuensial, tipe menunya single menu, penampilan screen, pilot screen, screen based control-nya merupakan operable buttons, text entry, read only control, step 8 dan 9, information message. Next. Untuk user interface pada login, tipe screen-nya primary screen, tipe navigasinya sekuensial, tipe menunya single menu, penampilan screen-nya tile screen, screen based control, operable button, text entry, dan selection control. Step 8 dan 9-nya error message. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Darel. Pada bagian user interface Pramit, tipe screen-nya menggunakan primary screen dan pop-up screen. Tipe navigasinya menggunakan sekuensial, dan tipe menu menggunakan single menu. Penampilan screen menggunakan tile screen dan overlapping screen. Screen based control-nya operable buttons, text entry, dan combination entry. Step 8 dan 9-nya question message. Selanjutnya, user interface dari room meeting. Tipe screen-nya adalah primary screen dan pop-up screen.
tipe navigasinya adalah sekuensial dan non-sekuensial, tipe menunya single menu dan sequential linear menu, penampilan screen-nya tailored screen dan overlapping screen, screen based control-nya operable button, text entry, read only controls, dan combination control, dan terakhir step 8 dan 9-nya berupa information message. Selanjutnya kami akan menjelaskan storyboard dari website Google Meet. Pertama, user akan berada di beranda yang belum login, lalu user harus login terlebih dahulu. Jika user salah menginput username-nya, maka akan diminta untuk menginput ulang. Lalu user akan menekan tombol next. Jika benar, user akan diminta untuk menginput password. Lalu jika password salah, user akan diminta untuk diinput password-nya kembali. Lalu pencet tombol next lagi dari menu login password, maka akan muncul beranda yang sudah login. Lalu setelah itu, pada beranda setelah login, user akan mengklik button new meeting, maka akan muncul tampilan menu Pramit. Lalu pada menu Pramit, user akan mengklik tombol kamera, button kamera untuk memunculkan untuk menampilkan kameranya. Lalu user diminta untuk menginput nama serta akan ask to join jika dia adalah partisipan. Lalu pada menu meeting room setelah diterima untuk join akan tampil seperti ini. Lalu akan mengklik fitur mikrofon untuk mematikan mikrofon, lalu bisa juga menekan fitur kamera untuk mematikan videonya, lalu menekan menu share screen, dan jika memilih your entire screen, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu terakhir ada fitur record yang digunakan untuk merecord apa yang sedang dilakukan dalam Google Meet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehat untuk prototyping-nya. Di sini saya akan menjelaskan prototyping dari website Google Meet. Yang pertama, user akan diarahkan ke menu beranda ketika belum login. Nah, ketika user mengklik tombol new meeting, maka user akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Di sini terdapat pop-up message yang mengarahkan user untuk login. Lalu user akan ke menu login dan menginputkan email dari user. Apabila user salah menginputkan email, maka di sini terdapat message box yang mengharuskan user menginputkan email yang benar. Begitupun juga pada password. Lalu setelah password sudah benar, user akan diarahkan ke menu beranda ketika sudah login. Di menu beranda ketika sudah login ini, user dapat menginputkan kode maupun membuat room meeting baru. Di sini saya akan mendemonstrasikannya untuk membuat meeting secara instan. Sebelum user melakukan meeting, user akan diarahkan ke menu pra-meeting. Di sini user bisa memakai fitur on cam maupun on mic. Setelah user di menu room meeting, user bisa memakai beberapa fitur yang disediakan oleh website Google Meet. Terdapat kamera, mikrofon, dan yang lainnya. Di sini saya akan mencoba untuk share screen secara entire screen. Setelah user share screen secara entire screen, user akan mendapati room meeting yang tampilannya akan seperti ini. Sekian untuk penjelasan prototyping dari saya. Selanjutnya akan diarahkan ke Antares. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.